Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cynthia Amelia Oktaviana dengan NIM 22103, mahasiswi program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resum dari kuliah tamu pada mata kuliah Farmasi Industri dengan dosen pengampu Dr. APT Yudi Wicaksono SSI MSI dengan judul Pengembangan Farmasi yang disampaikan oleh PT Interbat Sidoarjo Jawa Timur. Adapun pembicara ada dua orang. Yang pertama ada Bapak APT Siswanto Tanuatmojo SSI selaku manajer R&D dan yang kedua ada Bu APT Dea Alicia Wulung S1 MSI selaku asisten manajer R&D. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Bapak Siswanto Tanuatmojo, di mana pembahasan kita yang pertama adalah pengembangan farmasi. Jadi pengembangan farmasi ada dua pada umumnya. Ada pengembangan farmasi di obat baru, di mana obat baru ini terkait pengembangan zat aktifnya, kombinasinya, bentuk sediaannya, bagaimana, apakah diubah dari tablet ke sirup dan lain sebagainya, kemudian cara pelepasannya, apakah lepas lambat dan lain sebagainya, atau potensi baru, misalnya aspirin yang sebelumnya hanya untuk nyeri dan untuk demam, lalu nyata ditemukan potensi baru sebagai antiplatelet, atau bagaimana pengembangan rute pemberiannya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pengembangan farmasi obat generik, di mana pengembangan obat generik ini umum di Indonesia, yang sistemnya adalah meniru yang sudah ada. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, obat generik ini umum. Kenapa? Karena ini tidak membutuhkan proses yang rumit seperti proses pengembangan obat baru yang menghabiskan waktu yang lama. Jadi ini lebih dipilih industri farmasi di Indonesia karena concernnya industri farmasi Indonesia itu lebih ke profit daripada ke pengembangan atau ke penelitian. Berbicara mengenai pengembangan obat, jadi setidaknya ada 3 jenis pengembangan obat. Yang pertama ada pengembangan obat baru. Pengembangan obat baru ini dinilai berisiko tinggi, di mana waktu yang dibutuhkan sekitar 12 sampai 20 tahun. Karena pengembangan obat baru ini benar-benar dari senyawa atau molekul yang tidak diketahui efek farmakologinya dari tanaman yang asing mungkin, lalu diproses menjadi senyawa aktifnya bagaimana sampai menimbulkan efek terapi atau tidak, lalu melalui uji praklinik, uji klinik 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Jadi, pengembangan obat baru ini cenderung dihindari oleh Indonesia dan lebih sering dilakukan oleh perusahaan luar negeri, misalnya Pfizer, di mana eh, pengembangan di luar negeri itu lebih memberikan dukungan biaya yang lebih besar daripada di Indonesia. Pengembangan obat yang selanjutnya adalah improvisasi. Improvisasi ini memiliki risiko yang sedang dengan waktu sekitar 5 sampai 10 tahun. Jadi, ini sistemnya adalah obat yang sudah ada dibentuk lagi menjadi sediaan baru kecuali bahan aktifnya. Jadi, mungkin dikembangkan seperti yang sebelumnya telah disampaikan, mungkin dari cara pemberiannya, potensi, dan lain sebagainya. Lalu karena dia memiliki risiko yang cenderung lebih rendah, karena dia tidak terlalu banyak trial, hanya mengembangkan yang sudah ada. Jadi otomatis modalnya lebih cepat kembali daripada yang pengembangan obat baru, yang tidak tidak menjamin dana yang dihabiskan untuk penelitian itu akan kembali. Selanjutnya ada obat generik, seperti yang disampaikan sebelumnya, jadi sistemnya adalah me to product. Waktunya lebih singkat, 2 sampai 5 tahun dengan risiko kegagalan yang rendah, di mana uji klinisnya dapat dihindari dan cukup melakukan bioekuivalensi saja, uji bioekuivalensi. Dan ya, paling dipilih dan paling disukai oleh Indonesia secara ekonomi. Lalu untuk organisasi di industri farmasi, khususnya di PT Interbat sendiri, sistemnya seperti ini, di mana business development akan bekerjasama dengan marketing, lalu membawa R&D, R&D membawa pengembangan formulasi, pengembangan metode analisis, dan registrasi, di mana pengembangan formulasi akan membawa produksi dan
pengembangan metode analisis akan membawa QC. Jadi singkatnya, business development dan bagian marketing akan bekerja sama dalam mengembangkan usulan melalui data pasar yang ada. Jadi data pasar ini bisa terkait survei pasar dan forecasting. Sedangkan untuk R&D ini akan menerima usulan dan melakukan evaluasi terhadap usulan yang diterima oleh business development dan marketing untuk menilai apakah usulan ini memiliki CPOB di perusahaannya, bagaimana dengan fasilitas yang dimiliki, apakah memadai atau tidak, bagaimana masa patennya, apakah masih berlaku atau sudah akan habis, dan baik termasuk sourcing juga dan estimasi harganya, apakah dapat diterima di Indonesia. Lalu R&D ini juga memutuskan jika memang memungkinkan, maka akan dilanjutkan ke pengembangan formulasi. Namun sebaliknya, jika tidak memungkinkan untuk diproduksi, maka akan dibalikan ke business development dan marketing bahwa ini tidak bisa dilakukan di perusahaan. Oke, selanjutnya ada di pengembangan formulasi. Jadi pada bagian pengembangan formulasi ini bertugas untuk mencari bahan baku yang sesuai dan mengenai proses produksinya bagaimana. Lalu masuk ke formulasi di mana berisi tentang pengembangan formula, prosesnya, dan peningkatan skala, serta analisnya, kemasannya. Kemasan ini kaitannya dengan bagaimana mitigasi terhadap kestabilan obat. Apakah obat membutuhkan kemasan yang kedap udara atau bagaimana yang sesuai dengan produknya untuk menjaga kestabilannya. Lalu berbicara mengenai peningkatan skala yang telah ada di layar, di mana peningkatan skala ini ada 3. Yang pertama ada skala kecil, di mana ini setidaknya membutuhkan mungkin sekitar 100 contohnya, di mana berisi tentang metode analisis tentatif, di mana analisis tentatif ini maksudnya belum divalidasi secara penuh. Dan itu juga mengenai optimasi formula dan prosesnya. Lalu jika sudah lolos skala kecil masuk skala menengah, di mana skala menengah ini berisikan tentang uji stabilitas bagiannya, validasinya, validasi pembersihan, dan evaluasi bahan kemas yang digunakan. Lalu masuk ke tahap 3 jika telah lolos skala menengah, masuk ke skala 3, yaitu skala pilot atau skala produksi, di mana ini mengenai validasi, lalu transfer teknologinya, uji waktu tunggunya, uji stabilitas, dan uji bioekuivalensinya. Lalu di organisasi yang lain, struktur yang lain, ada pengembangan metode analisis. Nah, pada bagian pengembangan metode analisis ini akan mencari metode yang ada di FI atau monografi lain, lalu mengkarakterisasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pengembangan formulasi. Produk inovatornya yang sebagai pedomannya untuk ditiru sebagai mutu produk skala pilot atau skala produksi. Jadi monografi lain ini jika memang tidak ada di Indonesia, maka mencari sumber atau literatur lain yang memadai dan yang disetujui oleh BPOM agar bisa diproduksi dan bisa diterapkan. Lalu untuk bagian produksi ini akan membuat batch komersial dari hasil pengembangan analisis tadi. Selanjutnya untuk bagian QC, jadi dari hasil pengembangan yang dianalisis tadi akan dipilih mana yang sesuai oleh perusahaan gitu yang bisa dipilih untuk diproduksi. Lalu di bagian registrasi. Jadi registrasi ini akan menerima hasil pengembangan formulasi dan pengembangan metode analisis untuk melakukan registrasi ke BPOM. Lalu registrasi ini juga membawahi divisi bagian sistem kemasan. Kaitannya dengan tampilan kemasan primer, kemasan sekundernya bagaimana, lalu kemasan tersiernya. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai studi preformulasi. Jadi studi preformulasi ini merupakan langkah yang wajib dilakukan karena preformulasi ini merupakan langkah awal dalam proses pengembangan. Jadi dia ini mengenai studi karakterisasi sifat fisikokimia bahan obatnya, studi kompatibilitas antara obat dengan excipientnya, apakah kompatibel atau tidak, dan
seperti yang saya singgung sebelumnya, ini wajib karena jika tanpa tahu apa yang dihadapi, maka tidak akan dapat membangun suatu formula. Jadi ini membantu untuk kita mengenal gitu, merancang apakah obat ini bisa diproduksi atau tidak. Jadi dasarnya ya dari preformulasi ini. Tujuannya sendiri, jadi preformulasi ini adalah sebagai dasar rasional formulasi yang menjelaskan alasan kenapa sih milih bahan X, kenapa milih bahan Y begitu. Dan juga sebagai dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat. Tujuan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kesuksesan dan efisiensi formula produk. Jadi tidak banyak trial dan error. Jadi tidak memakan biaya yang lebih besar juga. Dan tidak memakan waktu yang lebih panjang juga. Tujuan yang keempat yaitu preformulasi ini adalah sebagai langkah mitigasi untuk menghasilkan produk yang bertujuan untuk khasiat dan keamanan yang terjamin untuk pasien selama masa edar. Tujuan yang terakhir adalah preformulasi ini dibutuhkan suatu sistem yang dapat mempercepat waktu pengembangan. Jadi preformulasi ini ada 3 hal yang diperhatikan. Ada sifat fisika, ada sifat kimia, dan biologi. Untuk sifat fisika ini, setidaknya ada 7 hal yang diperhatikan. Yang pertama ada pemberiannya, yang kedua ada ukuran partikel, di mana ukuran partikel ini akan mempengaruhi sifat alirnya, disolusinya, bioavailabilitas, keseragaman kandungan, stabilitas, dan warna. Jadi yang keseragaman kandungan ini contohnya, jadi semakin halus atau semakin kecil ukuran partikel, maka dalam satu tablet, satu produk itu merata penyebarannya. Jadi ketika kehilangan sekian gram tidak terlalu berdampak besar karena kandungannya seragam, kandungannya itu menyebar dengan baik. Lalu sifat fisika yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah polimorfisme. Jadi polimorfisme ini berkaitan dengan stabilitas tentunya, tentang disolusinya dan bioavailabilitasnya. Sifat fisika yang keempat adalah titik lebur. Jadi titik lebur ini terkait kemurnian bahan dan pemilihan proses yang sesuai. Misalnya titik leburnya 70 derajat Celcius, maka dipilih proses bagaimana yang meminimalisir timbulnya panas sehingga produk ini tetap stabil sampai diproduksi, sampai menjadi produk jadi gitu ya. Lalu sifat fisika yang kelima adalah kelarutan. Jadi kelarutan ini berkaitan dengan bentuk sediaannya, tentang cairan granulasinya dan disolusinya. Selanjutnya adalah higroskopis. Jadi sifat higroskopis ini terdiri atas higroskopis, efflorescens, dan deliquescence. Selanjutnya yang ketujuh adalah densitas. Jadi ini bertujuan atau memiliki fungsi untuk menentukan bentuk formula obat yang akan dikembangkan. Selanjutnya adalah sifat kimia. Jadi sifat kimia ini berkaitan dengan struktur dan gugus fungsinya. Dan yang kedua terkait dengan pKa-nya. Jadi pKa ini akan berhubungan atau terkait dengan kelarutan sebagai fungsi pH. Lalu penentuan lokasi absorpsi obat dalam bentuk tidak terionkan, apakah ia akan terabsorpsi di usus ataukah di lambung dan lain sebagainya. Lalu PK ini juga berfungsi sebagai patokan untuk memilih daparnya, memilih pengawet berdasarkan tentang pH dan pKa-nya, apakah membutuhkan pengawet tertentu dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah koefisien partisi. Jadi sifat kimia di bidang atau di hal koefisien partisi ini itu bertujuan untuk memprediksi absorpsi dan pengembangan sistem kromatografinya. Sifat kimia yang keempat adalah isomer. Jadi, dia ini berguna dalam segi farmakokinetik, farmakologi, dan toksikologi. Terkadang ada bahan isomer yang bersifat toksik. Jadi, ini penting untuk diperhatikan. Lalu yang kelima adalah stabilitasnya. Stabilitas ini terkait solvolisisnya, oksidasi, fotolisis, termolisis,
pengotor dan senyawa sejenis, mungkin pengotor organik selama prosesnya, tentang obatnya, mengenai pengotoran organik, lalu residual solvennya, apakah pelarutnya itu nyantol atau ngikut di produk jadinya, dan lain sebagainya. Itu R&D ini juga harus memprediksi kaitannya dengan stabilitas obatnya. Lalu ada sifat biologi. Jadi sifat biologi ini berkaitan dengan klasifikasi biofarmasetikanya atau BCS-nya. Jadi Biopharmaceutical Classification System. Lalu sifat biologi ini juga terkait pengelompokan obat berdasarkan kelarutan dalam air dan permeabilitas khusus. Lalu mengenai kelarutan tinggi berdasarkan BCS-nya, dosis tertingginya berapa, lalu medianya, apakah larut dalam air dengan pH rentang 1,2 sampai 6,8 kah? Lalu bagaimana suhu dengan kelarutannya? Karena suhu manusia pada umumnya sekitar 37 derajat Celcius, lalu volume kurang dari 25 ml dan lain sebagainya. Lalu yang keempat mengenai keamanan terhadap operator yang dapat dilihat dari MSDS-nya terkait senyawa, obat potennya, reagen kimia, dan limbahnya. Lalu pada materi yang ketiga atau bab yang ketiga, kita akan bahas tentang masuk ke tahap pengembangan. Jadi, tahap pengembangan adalah tahapan yang dilakukan setelah seluruh data yang dikumpulkan selanjutnya dikembangkan ke pengembangan formula. Jadi, seluruh data yang sudah diperoleh selama masa preformulasi akan dituangkan dalam tahap pengembangan. Jadi, setidaknya ada dua hal yang dibahas dalam tahap pengembangan. Ada atribut bahan aktif dan pengaruh bahan aktif terhadap mutu produk. Berbicara mengenai atribut bahan aktif, jadi ya ini merupakan kegiatan, di mana kegiatan ini adalah evaluasi terhadap tiap atribut bahan aktif ke mutu klinis obat. Jadi ini terkait analisis risiko relatif. Adapun analisis risiko relatif ini ada tiga. Ada low, medium, dan high. Jadi low itu broadly acceptable risk, no further investigation is needed. Berarti secara umum dapat diterima risikonya dan tidak perlu pencarian investigasi atau penelitian lebih lanjut gitu ya, tidak diperlukan. Untuk yang risiko medium, risiko yang ada itu dapat diterima dan penelitian lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mengurangi risiko. Yang high, risikonya tidak dapat diterima dan investigasi lebih lanjut itu dibutuhkan untuk mengurangi risiko. Lalu yang kedua terkait pengaruh bahan aktif terhadap mutu produk. Jadi kalau kita lihat di tabel ini, kita bisa melihat dari sifatnya itu menentukan eksipien yang dibutuhkan. Apakah dia masuk low, high, atau medium. Jadi di sini yang warnanya high ini perlu menjadi perhatian khusus untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Jadi ini jadi apa ya? Penentu mana ekspin yang dibutuhkan. Misalnya diluennya kah, pengikatnya, lubrikan, disintegran, pewarna, pemanis, dan lain sebagainya. Lalu tahap pengembangan sendiri ini juga berkait membahas hal ini. Jadi pada tahap pengembangan perlu kehati-hatian. Jadi diharapkan formula ini menggunakan formula yang sesederhana mungkin. Dan eksipien itu yang dipakai memang eksipien yang diperlukan. Yang benar-benar diperlukan lah yang bisa dipakai gitu. Lalu untuk pengembangan juga membahas terkait pengawetnya. Bagaimana dosis pengawetnya, efikasi pengawetnya, keamanannya bagaimana, dan apakah pengawet itu diperlukan nggak sih di seluruh sediaan. Misalnya sediaan injeksi itu tidak selalu membutuhkan pengawet, apalagi kalau dia itu sediaan tunggal. Lalu terkait spesifikasi produk, dia ini mengikat pada atau mengacu pada monografi di Farmakope.
Jika tidak ada demografi, maka memakai farmakope negara lain. Lalu untuk karakterisasi produk komparator. Jadi lebih melihat ke produk komparatornya, produk pembandingnya, mungkin dari aspek bentuknya, sifat fisikokimianya, dari biologi, break score-nya, lalu bagaimana dengan komponen bahan tambahan secara kualitatif dan kuantitatif jika ada, dan target populasi pasiennya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam studi pediatrik atau yang diperuntukkan untuk anak-anak biasanya mengacu pada tes masking, penutupan rasanya, di mana tes masking ini berkaitan dengan peningkatan kepatuhan anak dalam minum obat, lalu bentuk sediaannya, di mana bentuk sediaan ini yang paling digemari adalah bentuk sirup, lalu keamanan eksipiennya, apakah eksipien yang ditambahkan ini akan berpengaruh pada farmakokinetiknya atau tidak, keamanannya, dan sebagainya. Lalu produk itu harus overage atau di mana sejumlah produk atau bahan tertentu memang ditambahkan, dilebihkan agar pasien dapat kadar sesuai labelnya. Misalnya sediaan injeksi 1 mili. Bukan berarti industri farmasi akan memberikan pas persis 1 mili, tapi akan dilebihkan. Agar ketika diambil dari botol atau dari vial, ampul, itu sesuai. Karena ada volume terpindahkan gitu. Ada istilah volume terpindahkan, jadi mungkin ada produk-produk yang menempel di botolnya, menempel di sendok kalau persediaan sirup dan sebagainya. Jadi sediaan sirup yang 60 mili pun tidak diberikan persis 60 mili, tapi juga dilebihkan supaya yang sampai di pasien juga pas 60 mili ketika diterima. Lalu inkompatibilitas. Terkait inkompatibilitas pencapaiannya 1:1. Apakah akan menunjukkan puncak baru atau penurunan atau hilangnya puncak di KCKT dan dalam pengujiannya. Jika demikian, maka akan mengindikasikan adanya interaksi. Lalu diharapkan bahan ekspien itu sejenis dengan atau sesuai semuanya dalam satu golongan lah, sehingga menghindari inkompatibilitas. Lalu bagaimana jika inkompatibilitas ini tidak dapat dihindari, maka dilakukan teknik penyekatan atau pelapisan, misalnya dalam sidang suspensi atau emosi diberikan suspending agent atau emulgator. Lalu kalau misalnya bentuk tablet maka dibentuk lapisan, lapisan film dan lain sebagainya, sehingga inkompatibilitas ini bisa diatasi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengembangan prosesnya. Jadi melihat dari sifat bahan untuk menentukan jenis proses produksinya. Misalnya dari BCS-nya ini perlu cukup granulasi keringkah atau harus granulasi basah atau cukup kempal langsung saja bisa, misalnya kalau untuk sediaan tablet. Lalu untuk kemasan farmasi, jadi kemasan farmasi ini memperhatikan stabilitas produknya. Apakah produk ini tuh mudah teroksidasi atau butuh kekedapan yang tinggi atau tidak sampai kekedapan tinggi, obat ini sudah stabil atau bagaimana. Adapun kemasan farmasi yang sering atau memang yang selalu digunakan antaranya ada sediaan padat. Pada sediaan padat bisa diberikan kemasan farmasi berupa blister, strip, botol, sachet. Untuk yang sediaan cair non steril bisa diberikan dalam kemasan botol, kemasan sachet. Apakah harus gelas, kaca gelas beling, ataukah cukup wadah plastik saja? Untuk sediaan semi solid bentuknya bisa tube atau blister seperti Spusturia misalnya. Lalu sediaan steril, apakah dalam botol vial, ampul, kantung infus, dan syring. Lalu untuk scale up, jadi scale up ini prinsipnya adalah persamaan antar skala sedekat mungkin. Adapun scale up ini ada 3. Ada geometrik terkait posisi pengadukannya. Yang kedua ada kinetik terkait perhitungan supaya kecepatan shear antar wadah itu sama. Lalu yang ketiga adalah terkait dinamik. Jadi kecepatannya apakah sama atau tidak. Baik, jadi part 1 yang disampaikan oleh Bapak
APT Siswanto Tanuatbojo SS ini telah selesai. Untuk part 2 atau part selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bu APT Dea Alicia Wulung ini akan diberikan di part 2 di video selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua.